Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Olivia, NIM 2020002, kelas 2A PGSD STKIP Askia Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan atau menjelaskan materi tentang model-model cooperative learning pada mata kuliah pembelajaran matematika SD. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif itu merupakan rangkaian pembelajaran atau rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Di mana pada tiap-tiap kelompok itu terdiri dari siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, yang melakukan berbagai kegiatan pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka tentang materi yang sedang mereka pelajari. Setiap anggota kelompok itu tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi ia juga bertanggung jawab membantu teman-temannya dalam memahami pelajaran yang sedang mereka pelajari. Metode ini sangat membantu siswa-siswa dalam bekerja. Metode ini sangat membantu siswa bekerja sama dalam kelompok dan mendorong munculnya gagasan yang bermutu serta meningkatkan kreativitas dalam berpikir. Model-model cooperative learning ada 6. Yang pertama ada model jigsaw. Model jigsaw ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang siswa yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang kedua, guru meminta kepada masing-masing kelompok yang memiliki tugas yang sama membentuk kelompok baru untuk mendiskusikan dan mencatat pendapat dari kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, setelah itu siswa kembali kepada kelompoknya masing-masing dan memberikan laporan dari hasil diskusi yang mereka lakukan tadi. Yang keempat, setiap anggota kelompok itu harus memahami seluruh materi yang ada di dalam kelompoknya. Yang kelima, setelah itu guru akan menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk menampilkan hasil diskusinya. Yang keenam, kelompok yang tidak tampil disarankan untuk memberikan pendapat tentang diskusi yang ditampilkan oleh kelompok tadi. Yang keenam, setelah diskusi selesai, guru akan memberikan kesimpulan terhadap yang disampaikan oleh kelompok yang tampil tadi. Yang kedua, ada model think, pair, and share. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, guru menyampaikan inti materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi antar siswa. Yang kedua, setelah materi itu selesai disampaikan, siswa diminta untuk berdiskusi dengan cara berpikir kritis dan mengutarakan pendapatnya atau pikirannya dengan teman sebelahnya. Cara yang ketiga yaitu guru akan membagi siswa membentuk kelompok-kelompok kecil yang berfungsi agar siswa tersebut secara bergantian dapat mengutarakan hasil diskusinya dalam kelompok tersebut. Yang keempat, di akhir pembelajaran, guru akan memberikan kesimpulan dari diskusi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang ketiga, ada model decision making. Dapat dilakukan dengan cara diawali dengan guru menyampaikan tujuan dan rumusan masalah dari materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi oleh guru tersebut dan disampaikan melalui media gambar atau kasus yang sesuai dengan diskusi tersebut. Yang kedua, setelah itu guru akan meminta siswa untuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok kecil dan dalam kelompok tersebut siswa diminta untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dan mencari solusi agar masalah itu tidak terulang kembali. Yang kedua ada model think, pair, and share. Ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, guru menyampaikan inti materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi antar siswa. Yang kedua, setelah materi itu selesai disampaikan, siswa diminta untuk berdiskusi dengan cara berpikir kritis dan mengutarakan pikirannya dengan teman sebelahnya. Yang ketiga ada model decision making. Yang dapat dilakukan dengan cara guru itu menyampaikan tujuan dari rumusan masalah dari materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi oleh siswa dan disampaikan melalui media gambar atau kasus yang sesuai dengan materi yang dijadikan bahan diskusi tersebut. Yang kedua, setelah itu guru meminta siswa untuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok kecil
yang di dalam kelompok tersebut siswa diminta untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dan mencari solusi agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Yang keempat, ada model group investigation yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang kedua, ketua kelompok tersebut dipanggil untuk mengambil satu materi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi atau bahan yang akan dibahas dengan materi yang berbeda-beda. Yang ketiga, setelah itu ketua kelompok kembali ke kelompoknya dan memulai diskusi berdasarkan materi yang didapat. Yang keempat, setelah diskusi selesai, ketua kelompok sebagai juru bicara akan menyampaikan hasil diskusi mereka tersebut di depan kelompok lain. Dan yang kelima, setelah selesai, guru akan memberikan tanggapan dan penjelasan singkat terhadap materi yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Yang kelima, ada model debat yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, guru itu membagi murid itu menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok pro dan ada kelompok kontra terhadap materi atau kasus yang sedang diangkat. Yang kedua, kelompok pro akan menanggapi pendapat dari kelompok kontra. Berikut pula selanjutnya sampai setiap murid itu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, guru mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Yang keempat, guru meminta siswa untuk membuat rangkuman kesimpulan yang berisi tujuan yang ingin dicapai dari kasus tersebut. Dan yang terakhir, ada model mind mapping yang dapat dilakukan dengan cara siswa itu dibagi menjadi 2-3 orang dalam satu kelompok. Dan setiap kelompok itu diminta untuk berdiskusi dan mencari solusi dari sebuah kasus atau masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, setelah diskusi selesai, guru akan memilih kelompok secara acak untuk membacakan hasil diskusinya secara bergantian. Hal yang dinilai penting akan dicatat oleh guru di papan tulis. Dan yang terakhir, dan di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang ada di papan tulis. Tujuan dari pembelajaran kooperatif yaitu agar peserta didik dapat belajar secara bersama dengan teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan cara menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok. Sekian penjelasan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.